Perkenalkan, nama saya Wafik Eleza, mahasiswa Politeknik Negeri Batam, jurusan Manajemen dan Bisnis, Prodi Akuntansi Manajerial. Dalam video presentasi kali ini, saya akan menjelaskan hasil analisis equity report dari PT Sumercon Agung Tbk. PT Sumercon Agung Tbk atau SMRA didirikan pada tahun 1975 dan dikenal sebagai salah satu pengembang terkemuka properti Indonesia. Perusahaan ini mengembangkan kawasan kota terpadu yang menggabungkan properti residensial dan juga komersial, dengan fokus pada kenyamanan dan juga keamanan penghuninya. Proyek utama mereka meliputi Kelapa Gading, Serpong, Bekasi, serta beberapa kota besar lainnya di Indonesia. Dengan kapitalisasi pasar sebesar 9,07 triliun dan juga harga saham saat ini di angka Rp500 per lembar saham, SMRA memiliki reputasi yang solid di pasar properti Indonesia. Saat ini, perusahaan terus berkembang dan berfokus pada peningkatan efisiensi operasional untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang. Per 31 Desember 2023, struktur kepemilikan saham PT Sumercon Agung Tbk didominasi oleh PT Sumarop Agung dengan kepemilikan sebesar 33,8%, menjadikan pemegang saham utama perusahaan. Selain itu, Harto Jojo Nagaria memiliki 0,13% saham, Liliawati Raharjo juga memiliki 1,5% saham, dan juga pemegang saham lainnya yang menguasai 64,54% saham yang masing-masing memiliki kepemilikan kurang dari 5%. Dalam 5 tahun terakhir, PT Sumercon Agung Tbk atau SMRA telah melaksanakan beberapa kali aksi kooperasi penting, termasuk pembagian dividen dan juga right issue. SMRA membagikan dividen pada tahun 2019, 2022, dan juga 2023. Namun tidak membagikan dividen pada tahun 2020 dan 2021 akibat dampak COVID-19. Pada 2023, perusahaan mengalokasikan dana sebesar Rp115,56 miliar untuk dividen yang disetujui dalam RUPST. Selain itu, pada tahun 2021, SMRA melaksanakan right issue dengan menerbitkan 2,08 miliar saham baru dan menghasilkan dana segar sebesar Rp1,49 triliun. Dana ini akan digunakan untuk memperkuat struktur pemodalan dan juga setoran modal ke PT Sumercon Investment Property. Dalam 5 tahun terakhir, sektor properti Indonesia menghadapi tantangan berat akibat pandemi COVID-19, namun kini menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Ekonomi Indonesia diperkirakan tumbuh 5% dalam 2023, dengan kontribusi signifikan dari konsumsi domestik dan juga investasi infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah. Sektor properti, khususnya yang berfokus pada pengembangan kawasan residensial dan juga komersial seperti yang dilakukan oleh PT Sumercon Agung, mendapatkan dorongan positif dari kebijakan pemerintah yang terus mendorong pembangunan infrastruktur. Namun, tantangan terbesar ialah inflasi yang tinggi dan juga kenaikan suku bunga oleh Bank Indonesia yang mempengaruhi daya beli masyarakat terhadap properti. Meskipun demikian, permintaan properti masih cukup tinggi, termasuk di kawasan-kawasan yang berkembang dengan baik seperti Serpong, Bekasi, dan juga Makassar yang menjadi pasar utama bagi Sumercon. Selama periode 2019 hingga 2023, PT Sumercon Agung Tbk mengalami beberapa kali dinamika yang menggambarkan perjalanan perusahaan melalui tantangan ekonomi global dan juga domestik. Pendapatan perusahaan menunjukkan tren yang positif meskipun sempat mengalami penurunan tajam pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Pada 2023, perusahaan berhasil mencatat pendapatan sebesar Rp6,66 triliun, meningkat signifikan dari Rp5,94 triliun pada tahun 2021. Selain itu, laba usaha perusahaan juga menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, mencapai Rp1,91 triliun pada tahun 2003, dibandingkan dengan Rp1,58 triliun pada tahun 2020. Peningkatan laba usaha ini mencerminkan keberhasilan perusahaan dalam mengelola biaya operasional dan juga meningkatkan efisiensi. Laba bersih perusahaan juga mengalami lonjakan yang cukup tajam dari Rp245,9 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp1,05 triliun pada tahun 2003, menunjukkan pemulihan yang baik pasca pandemi. Namun, meskipun pendapatan dan laba meningkat, perusahaan masih menghadapi tantangan dalam hal menciptakan nilai tambah ekonomi yang tercermin dari hasil analisis Economic Value Added atau EVA yang negatif. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun perusahaan mampu menghasilkan keuntungan, nilai yang dihasilkan itu belum cukup untuk menutup biaya modal dan memberikan nilai tambah. Dalam hal financial distress, perusahaan mengalami perbaikan yang signifikan dalam kesehatan finansialnya selama periode ini. Pada awal 2019, perusahaan berada di zona merah yang menunjukkan resiko keberangkutan yang tinggi. Namun 2020, perusahaan memasuki zona abu-abu dan pada tahun 2021 hingga 2023, perusahaan berhasil masuk ke zona hijau yang menandakan resiko financial distress yang rendah dan perusahaan berada dalam kondisi finansial yang sehat dan stabil. Laporan posisi keuangan SMRA pada tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan pertumbuhan yang konsisten meskipun terdapat fluktuasi di beberapa sektor. Total aset perusahaan meningkat setiap tahunnya dengan lonjakan terbesar sebesar 9,62% pada tahun 2023, mencerminkan ekspansi bisnis yang berkelanjutan. Kenaikan ini sejalan dengan peningkatan liabilitas yang signifikan pada tahun 2022
dan juga 2023. Masing-masing tumbuh di 12,58% dan juga 13,08%. Meskipun ekuitas mengalami penurunan 3,87% pada tahun 2020 akibat dampak ekonomi, pemulihan yang kuat terlihat pada tahun 2021 dengan kenaikan 23,60% dan terus berkembang di tahun-tahun berikutnya. Kenaikan liabilitas dan aset yang terkelola dengan baik beserta dengan pemulihan ekuitas menunjukkan pengelolaan keuangan yang seimbang. Secara keseluruhan, perusahaan berhasil mengelola liabilitas dan ekuitas dengan efektif, mendukung strategi pertumbuhan yang berkelanjutan. Dari segi likuiditas, karena rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek meningkat dari 1,24 pada 2019 menjadi 1,87 pada 2021, sebelum menurun kembali menjadi 1,32 pada 2003. Meskipun demikian, rasio ini masih menunjukkan bahwa perusahaan memiliki likuiditas yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Selain itu, quick ratio juga mengikuti tren yang sama dengan penurunan 1,86 pada 2021 menjadi 1,32 pada 2023. Meskipun adanya penurunan, rasio ini masih menunjukkan bahwa perusahaan memiliki aset lancar yang cukup untuk memenuhi kewajibannya. Dari sisi profitabilitas, gross profit margin perusahaan tetap stabil di angka 52% pada tahun 2022. Ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan dalam mengendalikan biaya produksi dan juga menjaga margin laba kotor meskipun adanya tekanan biaya yang meningkat. Net profit margin mengalami peningkatan tajam dari 4,89% pada tahun 2020 menjadi 15,88% pada 2023. Peningkatan ini menandakan bahwa perusahaan berhasil mengoptimalkan efisiensi operasional dan juga pengelolaan biaya yang jauh lebih baik. Dari segi solvabilitas, debt to equity ratio perusahaan sedikit meningkat dari 1,32 pada 2021 menjadi 1,53 pada tahun 2023. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa perusahaan lebih banyak menggunakan utang untuk mendanai ekspansi bisnisnya. Sementara itu, untuk debt to asset ratio tetap stabil di sekitar 0,61 hingga 0,64, menunjukkan bahwa sebagian besar aset perusahaan yang didanai oleh utang. Tetapi rasio ini masih dalam batas wajar untuk perusahaan dengan model bisnis pengembangan properti. Secara keseluruhan, PT Summarecon Agung Tbk berada dalam posisi yang baik untuk terus berkembang. Meskipun perusahaan menghadapi beberapa tantangan, salah satu tantangan terbesar adalah pengelolaan utang dan juga pemulihan margin laba yang lebih tinggi. Sementara itu, EVA yang negatif pada tahun 2023 menandakan bahwa perusahaan harus memperbaiki cara mereka dalam menciptakan nilai tambah ekonomi yang jauh lebih besar. Oleh karena itu, penting bagi manajemen untuk fokus pada peningkatan efisiensi dan juga pengendalian biaya yang lebih lanjut, serta pengelolaan portofolio proyek yang lebih cermat. Namun, proyeksi masa depan perusahaan memberikan gambaran yang cukup optimis. Pendapatan perusahaan diperkirakan akan tumbuh dari 6,42 triliun rupiah pada 2024 menjadi 6,85 triliun rupiah pada 2026 dengan CAGR sebesar 3,21% per tahun. Sementara itu, laba bersih diproyeksi yang meningkat secara stabil mencapai 1,36 triliun rupiah pada 2026 dengan rata-rata tahunan sebesar 12,71%. Secara keseluruhan, PT Summarecon Agung Tbk menunjukkan pemulihan yang kuat setelah masa-masa sulit akibat pandemi. Dengan kinerja yang terus meningkat dalam hal pendapatan, laba usaha, dan juga laba bersih, perusahaan menunjukkan potensi yang besar untuk terus berkembang di masa mendatang. Meskipun ada beberapa tantangan terkait pengelolaan utang dan juga penciptaan nilai ekonomis yang lebih tinggi, prospek pertumbuhan yang solid dan juga keberlanjutan proyek-proyek pengembangan yang ada memberikan keyakinan bahwa perusahaan akan mampu menghadapinya. Dengan semua faktor tersebut, saya merekomendasikan untuk buy saham PT Summarecon Agung Tbk atau SMRA, mengingat kinerja yang stabil dan prospek yang baik di masa depan. Demikianlah presentasi saya mengenai equity report dari PT Summarecon Tbk. Saya berharap paparan ini memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi keuangan perusahaan dan juga prospek ke depannya.